Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, pemimpin dan teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi, kemudian melanjutkan perjuangan beliau, menegakkan kalimat Allah, menyebarkan dan mengajarkan syariat Allah kepada umat manusia. Kita akan membaca satu ayat kembali, melanjutkan bacaan kita pada pekan sebelumnya, yaitu dalam Quran surah Al-An'am. Sekarang ayat yang ke-108. Silakan dibaca dulu ayat. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Wala dan janganlah. Jadi ini berupa larangan Allah Subhanahu wa taala. Tasubbu, kalian mencela atau memaki, ya. Alladzina, orang-orang yang yad'una, ya. Alladzina yad'una, sesembahan, ya, yang mereka sembah, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbullah, karena mereka nanti akan memaki Allah, adwan, dengan melampaui batas, bighairi ilm, tanpa dasar pengetahuan.
Ya, jadi ini ayat disebutkan oleh para ulama kita, ya, dalam sebab nuzul di sini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qalu ya Muhammad latantahiyanna an sabbika alihatina au lanahjuwanna rabbak fanahahumullahu an yasubbu authanahum. Jadi mereka berkata, orang-orang musyrik berkata, hai Muhammad, engkau berhenti, ya, memaki Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan memaki Tuhanmu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk memaki berhala-berhala mereka. Nah, disebutkan dalam sebab nuzul yang lain bahwa ayat ini turun dalam sejarah setelah perintah Allah Subhanahu wa taala dakwah dengan jahar. Dakwah dengan terang-terangan. Yaitu ketika masih di kota Mekah, seperti kita ketahui bahwa dakwah Nabi itu pertama dakwahnya sembunyi-sembunyi, ya, secara personal. Ya. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Ya. Kemudian pada tahap selanjutnya Allah memerintahkan mereka untuk memerintahkan Rasulullah untuk dakwah secara jahar, ya, dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah diperintahkan inilah, ya, di antara para sahabat atau oknum-oknum para sahabat, ya, ada yang mengejek, ya, berhala-berhalanya orang Quraisy. Ya. Maka orang Quraisy pun, ya, karena mereka diejek berhalanya, dihina, mereka marah. Ya. Akhirnya mereka datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka menyalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang menghina sembahan mereka itu sahabat Nabi. Ya. Maka mereka mengatakan bahwa ini berarti ajarannya Muhammad ini. Ya. Kenapa pengikutnya melakukan hal yang sedemikian? Ya, berarti ini ajarannya dia memang. Ya. Maka semua kesalahan ditimpakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka mengatakan seperti ini, hai Muhammad, ya, kamu berhenti mengejek Tuhan kami atau kami juga akan mengejek Tuhanmu. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Maka di sini disebutkan dalam tafsirnya, al-mausulu ibaratun anil alihati allati kanat ta'buduhal kufar. Wal makna la tasubbu ya Muhammad alihata haula'il kufar allati yad'unaha min dunillah. Fayatasabbabu an dzalika sabbahum lillahi udwanan wa tajawuzan anil haqqi wa jahlan minhum. Ya. Jadi al-mausul artinya alladzina, ya, ismul mausulnya maksudnya adalah ibarah anil alihah, untuk mengungkapkan tentang sembahan-sembahan mereka yang disembah oleh orang-orang kafir. Ya. Dan makna ayatnya kata Imam Asy-Syaukani, janganlah engkau hai Muhammad menghina, ya, Tuhan-Tuhan mereka, orang kafir tersebut, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan menyebabkan mereka akan menghina Allah Azza wa Jalla juga. Ya. Udwanan wa tajawuzan. Ya. Dengan melampaui batas dan juga dengan permusuhan. Ya. Anil haqqi, melampaui batas kebenaran, wa jahlan minhum,
dan karena mereka jahil, tidak tahu. Ya, jadi ini makna ayatnya. Ya, potongan yang pertama. Ya, jadi potongan yang pertama dari ayat sampai kata fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nah, ayat ini kata para jumhur ulama, ayat ini adalah ayat yang ayat yang sabitah atau tidak dinasakh. Ayat yang tidak dinasakh. Jadi sampai sekarang masih berlaku, dia punya hukum. Ya, hukumnya apa? Hukumnya disebutkan dalam kitab tafsir, disebutkan wa fi hadhil ayah dalilun ala anna da'iya ilal haqqi wan nahi 'anil batil idza khasyiya an yatasabbaba an dzalika ma huwa ashaddu minhu min intihaki haramin wa mukhalafati haqqin wa wuqu'in fi batilin ashadda kanat tarku aula bihi bal kana wajiban alaihi. Ya, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bagi orang yang mengajak kepada yang hak dan mencegah dari perbuatan batil, mereka harus menimbang juga dampak. Ya, dampak dari apa yang mereka lakukan. Ya. Apabila mereka khawatir, apabila sang da'i itu khawatir, perbuatannya itu akan menimbulkan dampak yang negatif lebih besar. Ya, dampak yang negatif lebih besar, seperti orang akan melakukan hal-hal yang haram lebih banyak, ya, dan orang yang menyelisih kebenaran akan lebih sadis atau lebih brutal, ya, bahasa kita. Ya. Dan terjadinya kebatilan itu akan lebih lebih merata. Ya. Maka sebaiknya ditunda dulu. Ya, sebaiknya ditunda dulu. Ya. Walaupun itu benar. Ya. Jadi di sini mengajarkan kepada kita metode dakwah. Ya, metode dakwah yang harus kita gunakan. Ya. Jadi kalau kita berdakwah itu tidak cukup dengan materi yang kita kuasai. Nah, biasanya ada materi-materi yang tidak cocok untuk disampaikan kepada orang yang memang baru-baru belajar. Ya. Apalagi kepada orang yang belum kenal pelajaran. Ya. Maka kalau kita sampaikan kepada mereka, nah itu mereka akan salah paham. Ya, akan salah paham. Maka perlu kita ketahui kondisi masyarakat atau kepada siapa kita berdakwah. Ini maksudnya. Ya. Karena dakwah itu kan ingin mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita mendakwahi orang melakukan kebaikan, ternyata yang timbul nanti adalah justru keburukan, ya, maka kita harus menimbang. Ya. Menimbang-nimbang apakah memang sudah cocok waktunya disampaikan ini materi atau masih harus ditunda dulu. Ya. Sampaikan dulu materi yang lain. Ya, materi yang lain yang kira-kira mereka tidak menimbulkan ekses, ya, tidak menimbulkan goncangan. Ya. Makanya sebagian para ulama menyampaikan materi-materi yang pertama materi akhlak. Materi tentang akhlak. Ya, karena tentang akhlak itu biasanya orang cepat menerima. Ya, berbuat baik kepada orang tua, sedekah dan lain sebagainya. Ya. Itu karena itu memang sudah jadi sesuatu yang dipahami orang secara umum memang bagus. Ya. Nah ini. Nah, contohnya juga ketika Nabi SAW ingin merubah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan yang ada sekarang ini, Ka'bah itu tidak persis seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, tidak persis seperti itu.
Karena yang dibangun oleh Nabi Ibrahim lebih besar dari Ka'bah yang ada sekarang. Syukran. Lebih besar daripada apa yang ada sekarang. Ya, karena Ka'bah itu kan sudah berkali-kali runtuh. Runtuh direnovasi lagi. Runtuh direnovasi lagi. Ya. Nah, pada zaman Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW menjadi menjadi penghulu kota Mekah, menjadi pemimpin kota Mekah. Ka'bah itu juga ditimpa atau kena musibah berupa banjir. Ya. Dan banjirnya cukup besar sehingga Ka'bah itu runtuh. Ya. Karena Ka'bah itu kan didirikan di atas susunan-susunan batu saja. Ya. Teknologi zaman dahulu kala. Ya. Sehingga kalau ada banjir kalau banjir bandang dia ikut rubuh. Ya. Maka ketika rubuh, Abdul Muttalib mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, dan ketika itu Nabi sudah remaja. Nabi sudah remaja walaupun belum diangkat jadi Nabi. Ya. Abdul Muttalib mengatakan kita akan bangun renovasi ulang ini Ka'bah, tetapi kita tidak punya dana. Ya. Dananya tidak cukup. Maka dimintalah sumbangan. Nah, istilah sekarang itu donasi. Ya. Diminta donasi. Donasinya kepada masyarakat musyrikin Mekah. Ya. Tapi Abdul Muttalib bilang, karena ini kita membangun tempat suci, ya, jadi kita tidak boleh menggunakan harta yang haram. Ya. Jadi yang mau berdonasi, dia harus yakin bahwa harta yang dia donasikan itu didapat dengan cara yang halal. Ya. Maka hasil zina tidak boleh, hasil mencuri tidak boleh. Ya. Pokoknya hasil-hasil yang haram, riba tidak boleh. Ya. Yang dibolehkan untuk menjadi sumber pembangunan Ka'bah itu memang betul-betul yang halal. Ya. Maka kaum musyrikin pun sepakat, maka mereka pun menyumbangkan donasi, sama masing-masing mendonasi. Ya. Tapi setelah semua orang Quraisy mengumpulkan donasi, ya, dari harta mereka yang halal, ternyata masih tidak cukup juga dia punya dana. Ya, masih tidak cukup juga dananya untuk membangun kembali Ka'bah itu sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim. Ya. Maka karena tidak cukup dananya, disepakatilah untuk mengurangi besar daripada Ka'bah itu. Jadi diperpendek. Dan bagian yang tidak terbangun dikasih tanda. Artinya batas. Yang sekarang namanya Hijr Ismailid. Yang garis melengkung. Nah, itu sebenarnya Ka'bah itu lewat dari Hijr Ismail. Aslinya. Dan Hijr Ismail itu lewat. Makanya orang yang sholat di dalam Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena itu memang bagian Ka'bah dulu. Itu kisahnya. Dan ketika Nabi SAW, disitulah kisah Nabi SAW mendapatkan gelar Al-Amin itu. Ya, ketika Ka'bah sudah dibangun seperti yang ada sekarang, kemudian Hajar Aswadnya bergeser, maka kaum Quraisy kemudian bermusyawarah lagi siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Nah, disitulah mereka susah mendapatkan kesepakatan. Ya. Karena masing-masing suku merasa saya yang lebih berhak. Ya. Maka akhirnya tidak dapat kata putus, tidak dapat kata sepakat siapa yang meletakkan. Maka mereka mengatakan kalau begitu siapa yang paling pertama besok datang ke Masjidil Haram, ya, masuk ke kompleks Baitullah, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Ya. Maka seperti yang peristiwa yang disebutkan bahwa
Nabi SAW adalah orang yang paling pertama ke Baitullah keesokan harinya itu. Maka mereka ketika tahu bahwa Nabi Muhammad yang menjadi orang yang pertama, mereka mengatakan radina. Radina bihi. Hadza al-amin. Ini orang terpercaya, ini kami ridho dengan dia. Maka Rasulullah SAW meminta kepada mengambil beliau punya rida, sorban beliau, kemudian diletakkan di tanah, kemudian beliau mengajak seluruh kepala suku untuk memegang rida tersebut. Beliau angkat Hajar Aswadnya dan simpan di rida beliau. Kemudian beliau perintahkan semua kepala suku mengangkat. Setelah diangkat, dibawa ke tempatnya, kemudian Rasulullah dengan tangan beliau yang mulia, beliau ambil dari sorban tersebut dan beliau letakkan di tempatnya. Jadi semua kepala suku Quraisy merasa terwakili dengan mengangkat itu. Maka beliau diberikan gelar Al-Amin. Kemudian ketika sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, andaikan saya tidak khawatir dengan kaummu yang baru masuk Islam, maka saya akan bongkar ini Ka'bah dan saya akan bangun di atas pondasinya Nabi Ibrahim. Itu Rasulullah mengatakan andaikan. Andaikan kaummu sudah Islamnya sudah kuat. Kalau sekarang ini belum, kata Nabi SAW. Karena hadithu ahdin bil jahiliyah. Mereka itu baru pindah dari jahiliyah menjadi muslim. Dan biasanya orang yang baru pindah itu kan tidak ada hal-hal yang mereka belum mengerti. Kalau disampaikan malah mereka jadi bingung. Dan kalau mau menghancurkan Ka'bah itu kan perbuatan yang membuat dampaknya akan besar. Karena dalam persepsi orang musyrik, Ka'bah itu cuma segitu itu. Ka'bah itu cuma segitu itu. Tidak pernah berubah. Jadi kalau dirubah, mereka merasa berarti ada kejanggalan ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, andaikan saya tidak khawatir. Makanya Rasulullah tidak bongkar, karena masih ada kekhawatiran. Kekhawatiran beliau menimbulkan dampak yang negatif lebih besar. Maka beliau biarkan begitu saja. Biarkan begitu saja. Beliau tidak bangun ulang dan tidak dihancurkan, tidak dirubuhkan. Tapi dibiarkan begitu saja seperti sekarang. Cuma Hijr Ismailnya dikasih tanda. Kenapa? Karena ini contoh bagaimana Nabi SAW bersikap ketika berdakwah. Kalau beliau memandang sesuatu belum saatnya untuk disampaikan, karena akan mengundang pertanyaan yang banyak atau bahkan bisa menyebabkan kebingungan atau bisa menyebabkan dampak yang negatif, maka beliau tidak merubah. Sampai beliau wafat, beliau tidak sempat merubah itu. Kemudian pada zaman selanjutnya, Ka'bah itu pernah dirubah. Pernah dirubah ke zaman Nabi Ibrahim. Dan di situ sudah menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita rubah sesuatu yang tidak dirubah oleh Nabi SAW. Sebagian ulama yang lain mengatakan kita harus rubah karena Nabi pernah berencana tapi tidak jadi. Jadi terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam di situ. Akhirnya sepakat tidak usah dirubah, karena akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Cukup seperti sekarang saja. Maka jadilah Ka'bah itu sampai sekarang seperti itu. Ka'bah itu tidak sampai semua pondasi Nabi Ibrahim dibangun, tapi kemudian dikasih tanda. Dan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan hal ini disebut di dalam usul fiqih sebagai salah satu kaidah ya, yang namanya saddu dzari'ah. Ya, saddu az-dzari'ah. Ya. Menghindari sesuatu yang dzari'ah. Sesuatu yang menyebabkan mendapatkan dampak buruk yang lebih besar. Ini ayat yang disebutkan sebagai dalil. Maka di sini disebutkan oleh Imam Syaukani, wa ma anfa'u hadhil ayah wa ma anfa'a hadhil ayah wa ajalla faidataha liman kana minal hamilina li hujajillahi al mutasaddina li bayaniha linnas idza kana baina qaumin minas summil bukmi alladzina idza amarahum bima'rufin tarakuhu wa taraku ghairahu minal ma'ruf wa idza nahahum 'anil munkari fa'aluhu wa fa'alu ghairahu minal munkarat inadan lil haqqi wa bughdan littiba'il muhiqqina wa jara'atan 'ala Allah subhanahu. Ya. Dan ayat ini sangat bermanfaat dan faedahnya sangat besar kata beliau, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang membawa hujjah-hujjah Allah. Ya. Artinya orang yang orang yang mengorbankan dirinya atau orang yang mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang al-mutasaddina li bayani halin nas, ya, orang yang menjelaskan ayat-ayat Allah atau hujjah-hujjah tersebut kepada manusia, ya, apabila mereka menghadapi suatu kaum yang sum dan bukm. Sum itu apa? Tuli, ya. Bukm, bisu, artinya orang yang keras kepala, ya. Orang yang keras kepala. Nah, bagaimana cara kita menghadapi mereka? Karena kalau kita mengajak mereka berbuat ma'ruf, justru mereka meninggalkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang lain juga. Dan ketika kita mencegah mereka dari perbuatan mungkar, malah mereka lebih jadi mengerjakan perbuatan mungkar tersebut. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini susahnya orang jadi da'i. Susahnya orang yang mendakwahkan kebaikan itu di situ. Kalau kita menghadapi orang yang menerima, gampang sekali. Ya. Apa yang kita sebutkan atau ayat yang dibaca, dia langsung terima. Tapi ketika kita menghadapi orang yang tidak terima, bahkan orang yang tidak terima itu sengaja dia bikin-bikin. Ya. Sengaja dia bikin-bikin, kalau kita melarang perbuatan yang mungkar, dia sengaja bikin, tambah sengaja. Mungkin setunjuk. Ya. Memang dia sengaja. Nah, ini ayat ini menjadi patokan. Ya. Jadi intinya seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa dalam ketika kita berdakwah itu, ya, tidak semua materi yang di kepala kita langsung sampaikan satu kali. Ya. Tapi kita pilih dan pilah mana yang cocok dengan suasana dan kondisi saat ini, mana yang cocok dan kondisi besok, lusa, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah juga Al-Quran diturunkan secara bertahap, ya, tidak satu kaligus. Ya. Tidak satu kaligus Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kondisi umat manusia. Ya. Nah, ketika di Mekah, ayat-ayat yang turun itu ayat-ayat tentang akidah, tentang keyakinan. Ya. Untuk menguatkan keimanan. Ya. Tidak diturunkan ayat-ayat tentang syariat. Ya. Kecuali sholat, itu pun nanti akhir-akhir periode Mekah. Ya. Jadi ayat-ayat pertama turun itu tentang iman semua. Ya. Dan berbagai macam caranya Allah mengajar kepada kita tentang iman kepada Allah. Mentadaburi alam semesta, ya, dan seterusnya. Makanya Quran surah Amma Yatasa'alu, ya, juz Amma yang terakhir, itu sebagian besar turun di Mekah. Karena isinya apa? Isinya mengajak manusia berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang kekuasaan Allah, tentang wujud Allah Azza wa Jalla. Ya.
Allah itu maha wujud, bukti wujudnya adalah adanya wujud ini. Makhluknya yang wujud ini adalah bukti wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kekuasaan Allah, gunung, bulan, matahari, lautan, daratan, semuanya dijadikan sebagai bahan tadabbur. Untuk apa? Untuk meyakinkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak disembah. Dan mereka belum disuruh apa-apa. Dan belum dilarang apa-apa juga. Jadi makanya para sahabat itu tidak ada larangan di Mekah. Nanti di Madinah baru turun larangan. Termasuk larangan khamar, larangan larangan judi, larangan riba, larangan membuka aurat. Itu semuanya nanti turun di Mekah. Larangan punya istri lebih dari 4. Nah, dulu para sahabat istrinya banyak. Sebelum turun tentang ayat Quran surah An-Nisa, itu para sahabat ada yang punya istri 5, 6, 7, 8. Banyak. Karena memang tradisi Arab itu punya banyak istri. Tradisi jahiliyah itu punya banyak istri. Bahkan ada yang istrinya tidak bisa dihitung berapa istrinya. Dan itu ketika awal-awal mereka di Mekah tidak disentuh. Dakwahnya belum sampai situ. Kenapa? Karena memang kondisinya belum saatnya. Nah, nanti di Madinah baru dibatasi. Maka Allah mengatakan, "Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Maka ketika ayat itu turun, Rasulullah memerintahkan para sahabat yang istrinya lebih dari 4, beliau suruh ceraikan. Ceraikan. Cukup pegang 4 saja. Dan kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Jadi para sahabat juga setelah itu melihat kepada diri mereka masing-masing. Ada yang mampu cuma 2, dia cuma pegang 2. Ada yang mampu cuma 1, dia pegang cuma 1. Ada yang mampu 4, dia pegang 4. Tapi tidak bisa lebih dari itu. Dan ayat-ayat yang lain turun di Madinah tentang riba. Dulu kaum para sahabat sebelum ayat itu turun, mereka bermuamalah dengan riba. Bahkan sampai paman Nabi pun Al-Abbas itu masih bermuamalah dengan riba. Makanya ketika ayat riba turun, Rasulullah bersabda, "Awwalu riban adha'uhu ribal Abbas." Riba yang pertama yang saya larang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riba yang dilakukan oleh Al-Abbas, pamannya. Jadi beliau mulai dari keluarga. Jadi perintah dimulai dari keluarga beliau, larangan juga dimulai dari keluarga beliau. Jadi Al-Abbas, Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu orang yang paling pertama dilarang oleh Nabi untuk bermuamalah dengan riba. Karena Al-Abbas ini pedagang. Pedagang, dari sejak zaman dahulu pedagang. Maka dia orang yang pertama dilarang memakan riba oleh Rasulullah SAW setelah turunnya ayat riba. Dan jamaskan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang potongan pertama dari ayat kita. Kemudian yang kedua, potongan yang kedua, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan yang mereka kerjakan. Disebutkan dalam tafsir Aisyarut Tafasir, beliau mengatakan, kita baca apa penjelasannya, menarik penjelasannya itu. Beliau mengatakan, bayanu minhu ta'ala li sunnatihi fi khalqi wa hiya annal mar'a idza ahabba syai'an wa raghiba fihi wa wasala dzalika al-hubba wa tilka ar-raghbah yusbihu zainan lahu walau kana fil waqi' sayyi'an wa yarahu hasanan wa in kana walau kana fil waqi' shinan wa yarahu hasanan wa in kana fi haqiqatil amri qabihan
Wa min huna kana difa'ul musyrikin an alihatihim al-batilah min hadzal bab. Falihadza lam yurdu aw lam yardau an tusabba lahum. Wa haddadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil wal mu'minin bi annahum law sabbu alihatahum la sabbu lahum ilahahum huwallahu azza wa jalla. Jadi beliau mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seseorang atau setiap orang dalam fitrahnya apabila dia mencintai sesuatu dan menyukainya, maka dia akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang baik. Walaupun sebenarnya hal itu tidak baik. Menyembah berhala kan tidak baik, musyrik. Tapi kalau sudah menjadi cinta, sudah dicintai, sudah mendarah daging, maka dianggap baik. Dan melihat hal tersebut sebagai al-hasanah, walaupun sebenarnya dia adalah qabih. Melihat perbuatan tersebut mereka anggap sebagai perbuatan yang baik, walaupun perbuatannya pada hakikatnya adalah perbuatan yang buruk. Karena itulah orang musyrikin, memandang ketika sesembahan mereka yang memang sebenarnya batilah, dihina oleh kaum muslimin, itu mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam hatinya, sudah cinta. Makanya mencintai Allah Subhanahu wa taala itu jadi nomor satu. Karena kalau kita tidak mencintai Allah, maka kita ketika Allah dihina, kita tidak berbuat apa-apa. Padahal kita wajib mencintainya. Makanya mencintai Allah itu bagian dari iman. Ayyuhibbal mar' dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa 3 hal yang bisa salasun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang apabila orang memilikinya maka dia akan merasakan nikmatnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi cara kita mendapatkan manisnya iman yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Lebih dari mencintai harta, bahkan lebih dari mencintai diri kita sendiri. Itu namanya cinta. Nah, orang musyrik itu sudah mencintai dia punya sesembahan itu seperti itu. Makanya kalau dihina mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Karena itulah mereka mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu hina kamu punya Tuhan, kami hina juga kamu punya Tuhan. Ini namanya karena mereka cinta kepada Tuhannya. Maka orang yang seperti yang disebutkan dalam peribahasa itu, kalau sudah cinta itu, sesuatu yang tidak enak dianggap enak. Sesuatu yang pahit dianggap manis. Kenapa? Karena sudah saking cintanya. Maka orang yang dicela ketika dia mencintai sesuatu, itu orang yang mencela dianggap salah. Dianggap salah. Maka kalau kita merubah suatu adat, itu akan susah. Kenapa? Karena orang yang merubah adat dianggap salah. Dianggap salah. Maka merubahnya bagaimana caranya? Merubahnya pelan-pelan. Makanya para ulama ketika berdakwah, mereka tidak berdakwah secara frontal. Dakwahnya pelan-pelan. Mulai dari hal-hal yang paling penting dulu dalam agama. Baru makin meningkat. Karena seperti itulah kita merubah. Tidak frontal. Kalau frontal itu bisa menyebabkan terjadinya keburukan yang lebih besar. Karena orang yang sudah mencintai sesuatu, untuk dilarang mencintai itu, maka itu susah.
Ya, susah. Walaupun mereka sadar kadang mereka tahu ini tidak bagus, ya, tapi sudah seperti candu, ya, sudah kecanduan. Ya. Seperti orang kecanduan narkoba dan lain-lain. Kan orang tahu itu narkoba itu tidak baik. Ya. Tapi karena sudah kecanduan, ya, dilarang malah tambah jadi. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Makanya dalam agama kita, hal-hal yang tidak baik itu jangan memang dicoba. Ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba menyentuh hal-hal yang tidak baik. Karena kalau sudah terjun di situ, sudah kecanduan, susah untuk dihilangkan, susah untuk dirubah. Ya. Susah dinasehati. Ya. Bahkan ada yang tidak bisa dinasehati. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah ini. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kemudian tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Ya, potongan ketiga dari ayatnya Allah mengatakan kemudian mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti Allah akan memberitahu semua apa yang dilakukan oleh masing-masing. Ya. Makanya ketika kita berdakwah, kita tidak dituntut untuk bisa merubah orang. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Wa ma 'ala rasul illal balagh. Ya. Wa ma ana illa nadhirum mubin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya karena kita pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penerus dakwah beliau dan kita hanya bisa menyampaikan. Ya. Orang ikut itu alhamdulillah berarti dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau orang ikut ngaji, ikut melaksanakan sunnah itu bukan karena kita punya jago menyampaikan. Ya. Tapi karena Allah sudah kasih hidayah sama orang tersebut. Ya. Jadi kalau kita sampaikan, orang terima, berarti itu sudah dapat petunjuk dari Allah. Ya. Dan kalau orang tidak sampaikan, kalau kita sampaikan orang tidak terima, maka kita tugasnya sudah selesai. Ya. Nah itu nanti Allah yang punya urusan. Apakah dia kasih hidayah atau tidak itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh memaksa orang. Ya, tidak boleh ingin merubah orang secepat yang kita inginkan. Nah, maka kita harus bersabar. Ya. Karena seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa para nabi saja ada yang tidak punya umat sama sekali. Tidak ada orang yang dengar. Nanti dibangkitkan dia sendiri, tidak ada pengikutnya. Padahal nabi. Apalagi kita orang. Kita orang bukan nabi, bukan ulama, bukan. Tugas kita hanya sampaikan saja. Nanti orang mau berubah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu kata Allah Azza wa Jalla, nanti di kemudian hari maka orang-orang yang sudah diberi nasihat kemudian tidak terima, tidak mau mendengar, maka tentu mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. Dan orang yang terima kemudian berubah, itu tentunya akan dapat balasan yang sesuai dengan yang mereka lakukan. Ya. Dan kita yang menyampaikan mendapatkan pahala walaupun orang tidak ada yang mendengar. Ya. Sudah dapat pahala. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan petunjuk kepada orang, ya, satu saja karena usaha dakwah yang kamu lakukan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ya, cuma satu. Ya, beliau mengatakan satu saja. Ya. Targetnya siapa? Targetnya berapa? Satu. Ya, jadi kalau kita punya murid satu, nah itu sudah Masya Allah. Ya. Kita ajar baik, bisa mengaji, bisa bagus, bisa menghafal Quran, bisa satu saja, itu sudah lebih baik daripada unta merah. Ya. Apalagi kalau dua, tentu lebih banyak pahalanya. Nah, kalau tiga lebih banyak lagi. Ya. Tapi kalau murid cuma satu, jangan kecewa. Ya. Jangan kecewa. Bersabar, berdakwah terus. Ya. Karena ada Nabi juga tidak punya murid. Ya. Tidak ada yang ikut sama beliau. Ada yang muridnya cuma 10. Ada cuma 2, ada cuma 3. Ada yang cuma 1 juga. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis beliau SAW. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan keistiqomahan, dan diberikan taufik dan diberikan kekuatan serta kesabaran dalam menyampaikan
ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita pahala yang besar atas usaha yang kita lakukan. Semoga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dalam kondisi sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bacaan kita ayat 108 dari Quran surah Al-An'am. Ya, insyaallah kita lanjutkan bacaan ayat selanjutnya pada pertemuan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.